Oke, pada video kali ini kita akan membuat sebuah bearing ya, mechanical bearing menggunakan FreeCAD, yaitu software CAD yang gratis ya, yang tentunya Anda dapat gunakan untuk pekerjaan komersial sekalipun. Jadi tidak hanya gratis untuk student saja gitu ya. Oke, untuk membuat part ini kita akan menggunakan part design ya. Walaupun di ball bearing ini terdapat beberapa part, yaitu yang ada yang inner ring, outer ring, dan juga beberapa bola-bolanya gitu ya. Atau mungkin nanti ada spacer juga. Cuman kita bisa membuat satu part dengan multiple bodies ya. Sehingga nanti misalkan untuk assembly dan lain sebagainya tidak terlalu repot gitu ya untuk manage-nya. Oke, langsung saja untuk bikin part kita langsung ke part design. Kemudian di sini kita akan pilih new document ya. Kita akan buat pertama-tama untuk outer dan inner ring-nya dengan pertama-tama menyeleksi salah satu plane ya, bebas. Kemudian kita gambar dengan line. Ini kita ngasal aja dulu. Ini bagian luarnya, sorry, bagian dalamnya ya, yang akan nempel dengan shaft. Kemudian ini bagian luarnya. Nah, ini eh, beberapa garis masih belum lurus. Ini kita bisa gunakan constraint vertikal dan horizontal ya. Oke, kemudian di sini kita bisa hold command, kemudian kita bisa gunakan simetri atau bisa menggunakan equal ya. Kalau equal itu untuk menyamakan panjangnya. Kalau ada yang belum nyambung titiknya, kita bisa gunakan coincident. Kemudian di sini kita akan simetrikan dengan mengeklik dua bola titiknya, kemudian garis simetri ya. Nah, sehingga nanti akan terproyeksi secara simetris gitu ya. Kita lakukan juga untuk eh, titik-titik yang lain ya, yang masih belum simetri gitu. Oke, oke, sepertinya sudah semuanya ya. Kemudian di sini kita akan buat lingkaran, tentunya menggunakan mungkin circle ini ya untuk kita buat dulu garis bantunya. Nah, tapi di sini kita akan buat eh, hanya untuk garis bantu, maka kita menggunakan construction geometry. Kemudian kita constraint titik-titiknya ya. Oke, ini sudah terkunci semuanya. Dan untuk rel lingkarannya kita gunakan arc gitu ya. Arc ini menggunakan pertama ini ada beberapa pilihan sih ya. Cuman yang untuk yang arc from center ini kita pilih centernya dulu, kemudian klik titik pertama dan titik kedua gitu ya. Begitu juga dengan yang bawah. Sebenarnya bisa saja kita tadi buat dari si lingkarannya kemudian kita trim menggunakan ini ya, trim cut ya. Cuman kalau menggunakan cara itu nanti yang atas dan bawah diameter lingkarannya tidak akan sama ya. Nah, dengan cara ini uh, akan lebih terkontrol untuk diameter dan lain sebagainya. Oke. Nah, sepertinya sudah komplit. Langsung saja kita berikan dimensi ya. Misalkan untuk diameter porosnya itu nanti adalah 22 milimeter ya. Karena ini adalah jari-jari, maka kita bagi dua. Kemudian outer diameternya katakanlah berapa ya? Misalkan 52 mili bagi 2 gitu ya. Oke ya harusnya ya. Oke lah, kita geser aja. Untuk dimensinya ini tentu tentu saja teman-teman bisa menggunakan variabel ya kalau mau nanti misalkan diedit-edit. Cuman mungkin kita gunakan dimensi yang kaku dulu aja nggak apa-apa gitu. Oke, kemudian untuk lebarnya katakanlah 16 mili gitu ya. Ini tentunya saya dimensinya ngarang ya. Teman-teman bisa cek sendiri di
supplier bearingnya itu biasanya sudah ada sih, diameternya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk atas dan bawah ini kan biasanya tidak segaris ya, tidak apa namanya, tidak kolinier ya. Biasanya itu ada sedikit gap biasanya supaya yang nempel di bagian bawah porosnya itu dia muter sama porosnya, yang bagian atas tuh dia tidak bergesekan dengan poros. Makanya biasanya di sini ada gap sangat kecil ya, katakanlah 0, berapa ya, 0,5 gitu ya. Cukup besar sih sebenarnya 0,5 ya, atau 0,2 lah. Oh sorry, ini sudah tersimetri jadi kita nggak perlu mensimetrikan lagi. Oke, kemudian kita berikan dimensi juga untuk tingginya katakanlah 5,5 gitu ya. Terus yang atas juga sama misalkan. Kemudian diameternya misalkan atau radiusnya di sini 6 mili gitu ya. Atau berapa ya? Terlalu besar kayaknya ya. 5 mili lah gitu. Ini masih bisa digerakkan, maka kita harus constraint juga. Misalkan di 7,5 gitu. Oke, pastikan semua sketsanya ini berwarna hijau ya. Kalau masih ada yang berwarna hitam berarti dia belum fix. Sebenarnya bisa aja sih nggak error, tapi nanti akan tidak oke ya. Misalkan nanti teman-teman assembly dan segala macam itu akan rawan sekali terjadi error. Oke, setelah selesai teman-teman bisa klik close atau mungkin bisa klik tekan tombol escape ya. Dan langsung saja kita rotasi dengan menggunakan revolve dan gunakan sumbu apa ini X ya. Warna hijau itu sumbu X. Oke, kira-kira seperti ini ya. Langsung aja di enter. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat bolanya ya. Nah, misalkan bolanya kita akan buat di sini ya, terus kemudian nanti kita akan pattern menggunakan lingkaran ya. Kita buat di sini, sama kita gunakan sketch. Supaya terlihat kita gunakan section view. Nah, ini kita bisa lihat. Pertama-tama kita buat dulu lingkaran gitu ya. Tadi kan ukurannya berapa ya? 5,5 kali 2 ya. Sorry, 5 mili ya jari-jarinya ya. Berarti ini anggap aja sedikit lebih kecil gitu. 9 mili gitu ya. Tentunya ini lagi-lagi ngarang ya. Teman-teman bisa pastikan di dimensi realnya. Kemudian jaraknya ini pastikan sama dengan yang tadi. Um, 18,5 ya tadi kalau nggak salah ya. Atau lagi-lagi kalau teman-teman pengen pakai variabel, itu bisa digunakan di sini ya. Variabel, kita coba aja kali ya. Kita gunakan variabel, misalkan apa ya, center ball gitu. Jadi ini jarak jarak bolanya ya, misalkan 18,5 gitu. Nah, kita balik lagi ke revolutionnya. Jadi di sini kita hapus dulu. Terus ini jaraknya. Nah, ini kita gunakan di sini ada expression ya. Jadi kita gunakan variabel, kemudian center ball. Nah, ini otomatis akan memanggil si angka yang kita definisikan tadi gitu ya. Sehingga ketika kita nanti membuat jarak yang sama, supaya Anda tidak salah gitu ya, atau mungkin nanti kalau ada perubahan itu nggak repot ngeditnya, silakan teman-teman gunakan center ball juga. Oke, tentu saja bolanya kita pengen revolve, sehingga di sini kita buat sebagai construction geometry ya. Dan kita buat garis tengahnya nanti yang digunakan untuk rotasi ya. Kita pastikan dia sudah horizontal. Saya constraint dengan coincident dengan titiknya. Dan terakhir kita buat setengah lingkaran lagi ya, atau arc itu dengan pertama-tama klik tengah, titik 1 dan titik 2. Oke, sudah oke. Kemudian kita gunakan revolve lagi.
Oh, sorry. Sepertinya belum tertutup ya untuk sketsanya. Kita cek dulu. Oke, ini ada sedikit masalah. Kita buat semua titiknya itu berwarna hijau dulu ya. Dengan mengconstrain, oops, sorry. Semua titik, sorry. Oke, semuanya sudah hijau. Langsung saja kita escape dan kita revolve. Kemudian kita gunakan select reference dan kita klik garis tengahnya itu ya. Oke, sudah jadi. Kemudian kita akan buat pattern di sini ya, polar pattern. Kita gunakan transform tool, add feature, dan kita pilih fitur mana yang akan kita revolve. Dan kita putar ke sumbu Y ya. Ini kan yang garis warna merahnya adalah sumbu Y ya. Kita tambahkan jumlahnya, sorry, bukan sumbu Y, sumbu X ya. Kita tambahkan jumlahnya sesuai kebutuhan. Oke, mungkin terakhir teman-teman bisa buat catch-nya ya untuk cangkangnya, cuman mungkin uh, kita abaikan aja lah ya. Ini biasanya kan kita tidak perlu sedetail itu ya untuk mengurangi nanti misalkan waktu assembly segala macam ya. Mungkin sedikit sentuhan terakhir kita buat chamfer ya. Di sini ada chamfer, kita gunakan untuk memudahkan pemasangan di sorry, select untuk memudahkan pemasangan di porosnya dan kita buat chamfer lagi untuk memudahkan pemasangan nanti misalkan di housingnya gitu ya. Nah, di step ini biasanya teman-teman akan kehilangan bolanya ya, terhide ya. Teman-teman nggak perlu khawatir, atau mungkin kalau untuk memudahkan prosesnya, teman-teman bisa hapus dulu chamfernya, kemudian bisa aktifkan lagi yang revolution pertama ya, karena yang revolution pertama dan kedua kan menghasilkan body yang berbeda. Jadi bisa gunakan yang pertama, yang patternnya atau bolanya kita hide dulu, baru kemudian kita chamfer gitu, untuk menghindari kebingungan saat menampilkan chamfernya ya. Oke, ini adalah salah satu kelemahan dari membuat part dengan multiple bodies ya, itu biasanya akan muncul masalah-masalah seperti itu. Cuman ini bisa diatasi dengan cara tadi. Oke, kalau sudah selesai silahkan di-save sesuai dengan nama yang teman-teman miliki ya. Oke, nanti filenya akan saya upload di link di deskripsi ya. Tentunya teman-teman kalau ada pertanyaan atau mungkin ada request topik apa yang ingin dibahas silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Kemudian di deskripsi juga akan kami berikan juga link untuk ke website kami ya. Kalau teman-teman butuh training atau mungkin ingin mendapatkan tutorial yang lebih lengkap dan juga mendapatkan sertifikat dari course tersebut, silahkan cek di link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton.